ilmu, dokter menyuguhkan obat. Jika guru dan dokter tidak dihormati, maka ilmu tidak akan sampai kepada titik keberkahannya. Amin, amin. Nah, di madrasah menena urung pegah. Jadi kamu mesti pernah duduk di pesantren, pernah mondok. Bagaimanapun nakalnya seorang santri, mungkin bukan jahat ya, nakalnya, banyak akalnya, banyak tingkahnya seorang murid di pesantren, tetapi ketika dia sudah menamatkan pesantren, mau dia jadi apapun, mau dia berpangkat apapun, maka dia tetap menghormati gurunya. Guru sulit menghafal, mengenal nama-nama muridnya, kecuali nama-nama murid tertentu. Nah, ini contoh. Misalnya Bu Junai. Bu Junai yang Ibu Junai ngek sia, yang paling ganjil, yang paling batat, yang paling tangka, atau yang paling rajin? Paling batat. Semua Bu. Kalau semua berarti mantap. Tapi yang paling teringat biasanya yang paling pandai, maka dekat dengan guru, yang duduk di depan, yang paling ganjil, yang paling banyak mengecek, yang paling banyak ulah dan tingkah, itu biasanya di belakang safnya. Ketahuilah Bapak Ibu, sesungguhnya murid yang di belakang itu duduk di bangku belakang, siapa tahu nanti di masa depan dia duduk di depan. Amin. Jangan pernah Bapak Ibu Dewan Guru, mohon maaf bukan mengajari tapi menyampaikan, pernah mengukur murid itu dengan nilai kecerdasan eksaknya, nilai tertulisnya di rapor rapornya atau rapor digitalnya. Tetapi ingat, kami pernah menyaksikan sendiri bak pesantren sabai mulo sabai dicok atagop, tapi ketika sudah selesai tamat pesantren, kemudian menghilang dari peredaran, rupanya dia sudah menjadi perwira. Gejak bak pesantren datang ke pesantren dengan pakaian lengkapnya seorang perwira, datang mandum terkejut, takut kata dua guru ustazah, siapa itu? Begitu sampai hormat dia dengan langkah siap berdiri, lalu dia cium semua tangan-tangan gurunya yang telah mendidiknya, ustazahnya yang telah membinanya. Mungkin ada yang mayaknya, manokoknya, macubi, manggala malabanya dan sebagainya. Tetapi ia tidak akan pernah lupa. Karena kenapa? Seorang guru ketika memarahi muridnya, ketika ia marah kepada anak didiknya, marahnya bukan di hati Bapak Ibu, marahnya bukan dari hati, tapi marahnya hanya di mulut saja anak-anak sekalian. Ingat itu, tidak ada guru yang benci dari hatinya kepada anak didiknya, tapi benci guru adalah karena tingkah pelaku kita. Maka oleh karena itu, yang dari titik ini adalah Imam Az-Zarnuji, yaitu bahwa yang perlu kita tanamkan anak-anak sekalian, jika kita ingin mencontoh Rasulullah SAW, maka jagalah etika, jagalah adab. Dile watai kamu jakbut di kampung, malam-malam jakbut Al-Quran. Ketika Bak Sabohuro lewat guru katanya, guru tukang semubut lewat ngoi tangen, tanya tengah duk bak bineh jalan, nyan payah tamusong. Kita sembunyi, takut segan kita melihat guru. Menyojina bagi ban bapak-bapak, bagi ban pak, hilingke dan nyoju. Itu etika. Bagaimanapun kita nanti, keberkahan ilmu kita, jika ingin mendapatnya, maka awali dengan takrim penghormatan kepada guru.